Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya biasa dipanggil Ibu Aisyah. Di sini saya selaku owner bubur bayi dengan brand Healthy Baby Food. Awal mula kenapa saya berusaha bubur bayi, saat itu saya ingin bayar hutang. Kebetulan saat itu saya sedang terlilit tagihan kartu kredit yang sangat banyak, bukan hanya 1-2. Kalau dulu saya punya album kartu nama, biasanya orang itu buat nyimpen kartu nama gitu ya, buat albumnya di situ. Kalau saya buat kartu kredit, hampir semua bank itu saya ada. Dan limitnya itu nggak ada yang sedikit, paling sedikit itu 8 juta. 8 juta, 10 juta, 20 juta gitu, dan itu collab semua. Kebetulan saat itu saya bekerja di sebuah bank swasta berkantor di Depok Lama. Kebetulan kartu itu terpakai semua dan saya kolaps. Akhirnya saya cuma bisa ya Allah, saya usaha apa ya? Saya mau bayar hutangnya. Saya cuma satu saat itu, yaitu saya mau bayar hutang. Dan akhirnya saya ketemu bubur bayi itu, dan alhamdulillah sejak tanggal 23 Februari itu, Februari 2013 tepatnya, tahun pertama dan kedua, tagihan itu selesai. Kenapa bubur bayi? Saat itu saya PP dari rumah ke kantor itu kurang lebih 1,5 jam. Jadi kalau PP itu 3 jam ya. Jadi saya berangkat pagi-pagi sekali. Saya berangkat pagi-pagi, di situ pas waktu di jalan saya lihat ada orang jualan kok dikerumunin ibu-ibu dan anak-anak gitu. Akhirnya kan saya penasaran itu usaha apa ya gitu. Akhirnya saya coba-coba lihat, setelah saya baca tiap kali lewat saya liatin, ternyata itu usaha bubur bayi. Tapi dalam otak saya itu kalau jualan bubur berarti saya harus masak di atas kompor dan saya harus ngaduk selama berjam-jam. Akhirnya itu yang bikin saya jadi maju mundur, jadi enggak gitu. Cuman karena saat itu kondisi sedang, memang saya harus ada tambahan penghasilan gitu ya. Akhirnya saya beranikan diri bertanya ke si penjual. Akhirnya saya bertanya, kalau mau franchise gimana ya caranya gitu. Saya mulai usaha bubur bayi ini sejak tanggal 23 Februari 2013. Jadi kurang lebih sudah hampir 8 tahun. Modal pertama kali yang saya keluarkan itu sebesar 5 juta rupiah saat itu. Jadi saya franchise itu pun juga dengan susah payah, padahal sebenarnya uang itu jatah buat bayar kartu kredit. Cuman akhirnya saya beranikan diri untuk jatah bayar kartu kredit itu saya gunakan untuk bayar franchise. Akhirnya tagihan kartu kredit saya tertunggak semuanya. Untuk izin usaha ada, cuman kalau untuk izin produksi, karena ini makanan fresh, jadi tidak ada. Akan tetapi itu sudah saya konsultasikan ke Pemkot Bekasi bahwa untuk makanan yang tidak dikemas, yang dijual seketika habis gitu ya. Kebetulan kita hanya 3 jam untuk jualan, dari jam 6 sampai jam 9, tidak habis selesai, dan tidak ada penyimpanan. Jadi kita tidak perlu izin seperti PIRT. Bubur yang saya jual itu bubur fresh, bukan instan, jadi kita masak, jadi langsung kita jual. Dan dengan bahan yang berkualitas tinggi. Franchise ya, reseller tidak. Jadi bagi yang ingin bergabung dengan Healthy Baby Food bisa hubungi saya dengan nomor WA 0812 9015 8076. Media promosi yang saya pergunakan yaitu secara online dan offline. Untuk online saya lebih maksimalkan di WA dan Facebook. Untuk offline itu
Kebetulan saya mempunyai wadah gabungan dari para pelaku usaha UKM, di mana di situ kita saling bertukar pengalaman gimana caranya biar dagangan kita bisa laris. Kebetulan kita berada di bawah naungan Pemkot Bekasi. Dan saya juga tergabung di IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia, khususnya Mustika Jaya. Alhamdulillah, dari usaha bubur bayi ini saya bisa melunasi hutang-hutang saya yang menggunung, bisa membeli mobil, bisa merenovasi rumah, dan bisa mengumrohkan kedua orang tua saya dan mertua saya. Bahan-bahan yang saya gunakan untuk bubur bayi ini, saya menggunakan beras premium, sayuran segar, daging, ikan, tergantung menu ya, karena setiap harinya kita ada 3 menu. Jadi semuanya kita gunakan bahan yang terbaik. Setiap harinya kita ada 3 macam menu dan 3 macam jenis bubur. Jadi untuk jenisnya bubur halus, bubur kasar, dan nasi tim. Untuk nasi tim itu untuk bayi umur 6 bulan sampai 8 bulan. Terus untuk yang bubur kasar itu 8 bulan sampai 1 tahun, dan nasi tim itu 1 tahun ke atas. Cuman pada dasarnya sih untuk customer biasanya itu pilih 3-3-nya. Jadi nanti kalau memang umurnya masih kecil itu berarti disaring dulu gitu. Jadi biar dalam 1 hari itu menunya berubah-ubah, pagi apa, siang apa, sore apa, jadi biar anaknya nggak bosan. Pemilihan bahan-bahan yang kita gunakan jelas kita ada aturan khusus, yaitu beras harus bagus, sayuran harus bagus, daging juga harus bagus, ikan pun juga harus bagus, dan yang pasti kita tanpa MSG dan tanpa bahan pengawet. Alat-alat produksi yang saya gunakan itu ada slow cooker untuk masak bubur halus dan bubur kasar, terus rice cooker untuk nasi tim. Cuman karena nasi tim kebetulan saya kuotanya ada kurang lebih 30 liter, jadi saya menggunakan kompor. Dan untuk panci kita gunakan waktu kita posisi berjualan, centong untuk pengemasan, plastik tahan panas kalau sekiranya memang untuk disimpan. Biasanya kan customer itu beli untuk pagi, siang, dan sore. Jadi untuk yang pagi kita sarankan menggunakan cup, jadi bisa langsung untuk disuap. Cuman untuk kalau yang siang dan sore kita sarankan untuk menggunakan plastik tahan panas karena dia lebih aman untuk diangetin gitu. Jadi plastiknya itu nggak akan meleot gitu atau kebakar. Proses pemasakannya itu kurang lebih 7-8 jam. Makanya kita selalu sampaikan ke customer bahwa bubur kita itu bisa tahan sampai sore. Jadi dalam suhu ruangan ya, jadi tidak perlu, kalau mau dimasukin ke kulkas pun juga nggak apa-apa, itu lebih aman lagi. Cuman tanpa dimasukkan pun itu sudah bisa sampai sore. Kenapa bisa sampai sore? Jadi bukan karena pengawet, tapi karena proses masak yang 7-8 jam itu. Dalam sehari saya produksi kurang lebih 15 kilo beras. Jadi untuk bubur kasar halus itu kurang lebih 10 kiloan, 5 kilo itu untuk nasi tim. Jadi kalau dihitung dalam jumlah cup atau per porsi kurang lebih 650 porsi atau cup untuk 17 cabang. Saat ini saya ada 17 gerai atau cabang dan ada 2 brand, yaitu Healthy Baby Food dan Baby Amar Food. Untuk proses pemasakan bubur, kami sangat utamakan kebersihannya, pencucian alat-alat masak, terus posisi masak, entah meracik sayuran, pembuatan puding dan lain-lain, masker, sarung tangan, selalu kita gunakan.
Ya, tentu untuk produk yang saya jual itu harus memenuhi standar gizi kebutuhan bayi tersebut. Karena saya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dan berkonsultasi dengan ahli gizi. Kami ada 3 menu, jadi dalam bubur halus, kasar, dan tim itu selalu kita cantumkan menunya apa. Misalkan daging sapi, wortel, terus brokoli, terus misalkan ikan tuna, terus buncis, labu parang gitu. Jadi orang tua, jadi mereka langsung tahu. Jadi bagi anaknya yang kira-kira alergi ikan atau alergi daging atau alergi daging ayam pun ada, itu mereka otomatis pilih menu yang lain gitu. Pasti saya sangat yakin dengan usaha ini, karena justru sejauh ini saya belum pernah menemukan usaha yang lebih bagus dari bubur bayi, yang untungnya lebih besar dari bubur bayi. Karena meskipun bayi makin lama makin besar dan tidak makan bubur bayi, kan selalu ada bayi yang baru lagi gitu. Jadi nggak perlu ragu, nggak perlu sungkan untuk berdagang bubur bayi ini, karena saingan pun juga makin banyak. Untuk harga bubur bayi per cupnya sangat terjangkau, hanya Rp3.000. Cuman kalau untuk yang anaknya makannya sudah banyak, itu biasanya Rp5.000. Tergantung orang tuanya aja maunya berapa. Gagal produksi pernah, yaitu saat mati lampu. Jadi setiap mati lampu saya pasti langsung telepon PLN. Pak, ini kenapa mati lampu? Dagangan saya nggak bakalan laku, nggak akan jadi nih bubur. Karena kalau mati lampu biasanya bubur yang sudah mulai jadi, kalau mati apalagi lama pasti akan dingin. Giliran kita panaskan lagi dia akan berair. Nah, itu momok buat saya pribadi. Apalagi saya kan masaknya sekian belas cooker. Kalau dimasukkan di atas kompor itu kita udah nggak kepegang gitu. Jadi kalau posisi kayak gitu ya kita jual apa adanya, kita jelaskan ke customer kondisi buburnya seperti ini. Kalau mau silakan, tidak pun tidak apa-apa. Itu bagian dari resiko. Dulu setiap kali bubur tidak habis itu larinya ke got. Dan itu agak lumayan lama jarangnya. Ya kalau ada yang mau sih boleh, siapapun boleh. Yang minta karyawan atau mungkin tetangga, yang lain boleh minta. Cuman lebih banyak setelah sekian tahun saya jualan itu masuknya ke got. Cuman akhirnya saya ada usaha lain, saya punya cita-cita dari dulu itu bikin peternakan lele. Cuman saya nggak punya lahan, saya pengen sewa tempat. Ternyata susah sewa tempat buat bikin lele. Niatnya biar bubur bisa saya kasih makan ke lele gitu. Akhirnya terpenuhi juga dengan ada program ketahanan pangan, yaitu budidaya ikan dalam ember. Saya punya tuh 10 ember. Niatnya untuk membuang limbah bubur untuk makanan lele. Dan ternyata itu pun nggak maksimal. Jadi bubur kalau masuk ke ember itu langsung butek, otomatis bau, dan itu nggak akan tahan lama. Harus saya bikin pelet dulu. Sudah saya bikin pelet, ternyata bulat-bulatnya gede-gede banget. Ikan nggak bisa makan. Akhirnya saya cari cara lagi. Kebetulan saya pernah bubur sisa banyak. Dari 10 cooker yang saya jual hanya tersisa 3 cooker. Dan akhirnya kan sayang, kita mau buang ke got sayang, kasih makan ikan nggak bisa. Akhirnya saya jemur, saya bikin kerupuk. Ternyata ternyata bisa kering dan bisa jadi kerupuk. Tapi pas digoreng bantet. Nah itu jadi PR lagi buat saya. Dan akhirnya saya cari-cari info sana sini, saya browsing sana sini, dan akhirnya saya bisa bikin kerupuk. Bisa bikin kerupuk dari bubur itu dan mekar dan rasanya enak. Dan saya ada program baru, kerupuk itu akan kita bagi gratis untuk customer. Cuman kita lagi ngumpulin karena belum kering. Jasa online sangat membantu atau tidak? Pasti sangat membantu ya, apalagi posisi lagi pandemi seperti ini ya. Dan itu kita manfaatkan untuk promosi. Jadi
dari 22 karyawan saya itu yang punya WA itu saya minta tolong untuk ikut mempromosikan. Jadi kita pajang program-program yang lagi berjalan, cabang-cabang gitu. Akhirnya biar banyak dari segala penjuru, kita maunya semua penjuru. Jadi dari berbagai sudut daerah itu bisa mengenal Healthy Baby Food dan Baby Amar Food. Saya ada 2 brand, yaitu Healthy Baby Food dan Baby Amar Food. Jadi itu sama, hanya brandnya saja yang berbeda. Cuman untuk bubur, jenis menu sama untuk setiap harinya. Cabang yang pertama itu ada di Gerai Alfamart Mutiara Gading. Terus yang kedua itu ada di perumahan Grand Mutiara Gading Setu. Di Grand Mutiara Gading saya ada 2 di depan dan di belakang. Untuk di Setu saya ada lagi di Gria Bekasi Permai, perumahan Gria Bekasi Permai GBP. Terus ada lagi di perumahan BKKBN, saya ada 2, BKKBN 1 dan 2, posisinya di depan dan di belakang. Ada lagi BTR, untuk di BTR sendiri saya ada 7 atau 8 ya, kurang lebih 7. Dari BTR 1 sampai 7 saya ada. Terus Jamrud, dan yang terbaru itu di Royal Park. Pesan saya untuk para pelaku usaha yang baru merintis ataupun udah berjalan, ya lakukan yang terbaik saja. Kalau memang sudah mulai dan belum begitu berhasil, maju terus pantang mundur. Jadi lakukan yang terbaik, insya Allah hasilnya pun juga akan baik. Dan saya pun sudah mengalami, jadi jatuh bangun itu sudah biasa. Cuman yang penting kita tetap berusaha dan pantang menyerah. Saya pribadi sangat berterima kasih dengan Lensa Alera karena saya sudah diberi kesempatan untuk berbagi cerita di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya, dan mudah-mudahan Lensa Alera tetap bisa menyajikan konten-konten khususnya untuk para pelaku usaha UMKM seperti saya contohnya, atau yang lain yang sangat menginspirasi berbagai pihak, khususnya para pelaku usaha yang sudah mulai atau baru merilis, biar siapa tahu mereka bisa dapat ide. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tombol loncengnya, dan pantengin terus konten-konten selanjutnya yang pasti akan sangat bermanfaat.